Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nyai Horor. Apa kabar sobat Nyai semua? Semoga sehat-sehat, dimudahkan segala urusan, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal buruk. Pada malam ini, Nyai akan menceritakan sebuah kisah yang dialami satu keluarga di sebuah kota kecil di Jawa Barat, di mana Nyai samarkan beberapa nama dan tempat di kisah ini. Banyak gangguan yang dialami keluarga ini yang hampir menyebabkan kehilangan nyawa. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Semoga yang sudah subscribe dan like, Allah berikan rezeki yang banyak dan bisa masuk surga. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Baiklah Sobat Nyai, kita masuk ke dalam kisahnya. Beberapa waktu tak ada hal aneh terjadi. Tapi kuperhatikan ibu sedikit berubah perangainya. Beliau sering bertengkar dengan bapak. Sampai pernah suatu hari aku melihat ibu keluar dari dapur memegang sebilah golok dengan ekspresi dan sorot mata datar ke depan. Aku kaget dan panik. Ibu kenapa? Spontan aku menarik tangannya erat-erat dan golok itu pun terjatuh. Terpogoh ku pungut golok itu dan kusembunyikan di dapur. Segera ku papa ibuku yang masih berdiri kaku untuk duduk di ruang tengah. "Kenapa, Bu? Ada apa, Bu?" tanyaku. Istighfar. Kutuntun beristighfar. Kuberikan segelas air putih yang sudah kubacakan Al-Fatihah dan ibu meminumnya hingga tandas. Setelah aku lihat ibu tenang, ibu bercerita, dia merasa dibisikin untuk mengambil golok itu. Sebelumnya dia merasakan rasa amarah kepada bapak dan tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Aku pun berdiskusi dengan ibu dan bapak agar selalu membaca Al-Quran, walau bapak masih belum bisa membaca Al-Quran. Aku juga memberitahu kepada ibu bapak agar selalu komunikasi dan jangan menyimpan masalah serta kemarahan. Awal tahun 2007. Bulan itu, aku dapat kabar kalau Mas Adi, suami adikku Tiara, kena PHK. Adikku seorang guru TK. Kebetulan, di TK Alif dan Ara sedang membutuhkan seorang guru karena ada seorang guru yang keluar untuk ikut suaminya yang dinas keluar kota. Singkat cerita, Tiara diterima sebagai guru TK di sekolah itu. Aku menyarankan Tiara bersama bayinya yang berusia 6 bulan saat itu, juga Mas Adi, untuk tinggal di rumahku, karena masih ada 2 kamar kosong. Tentunya aku merasa senang, karena rumah terasa lebih ramai lagi. Aku tinggal di lantai atas, sedangkan ibu, bapak, beserta Tiara dan Mas Adi di lantai bawah. Dengan dibantu modal dari kakakku, Kak Soraya, Mas Adi menyewa kios kecil di pinggir jalan yang masih dekat rumahku untuk berjualan aksesoris HP. Bulan-bulan pertama Tiara tinggal di rumah ini semua berjalan normal. Tiara mengajar hingga pukul 11 siang, sementara ibu yang menjaga Nadia, anak bayinya, dan Mas Adi menjaga toko. Aku pun tetap bekerja di sebuah rumah sakit besar di kabupaten ini. Memasuki bulan ketiga, aku mulai merasakan perubahan perilaku Tiara. Wajahnya tampak murung. Sangat terlihat ketika ia memaksakan untuk terlihat riang. Tiara lebih suka berdiam di kamarnya. Dia menempati kamar bekas kamar Santi di dekat kolam ikan, di mana dari kamar tersebut ada jendela yang terhubung ke kolam. Waktu itu kupikir lagi ada masalah dengan suaminya dan aku belum berani bertanya sebelum ia bercerita dan meminta pendapatku langsung. Saat itu di bulan Oktober tahun 2007. Sudah beberapa bulan Tiara masih tinggal bersamaku. Waktu itu habis lebaran dan kami sekeluarga besar berpiknik ke Taman Safari Bogor. Itu saja kami semua bersemangat. Aku dan ibuku memasak, mempersiapkan bekal dan lainnya. Tapi kulihat Tiara masih agak murung. Selama di Taman Safari, kuperhatikan tatapannya sering kosong dan tidak fokus.
Bahkan dari hasil jepretan kamera to still Fujifilm saat itu setelah dicetak, ada satu foto yang aku amati wajahnya terlihat berbeda. Pucat, seperti mayat. Singkat cerita, kami sampai di rumah sore menjelang maghrib. Kami pun membereskan barang-barang. Setelah sholat Isya, kami beranjak tidur lebih awal karena perjalanan seharian dari subuh cukup melelahkan. Kami pun tertidur. Hingga pukul 12 malam, kami terbangun dengan suara teriakan Mas Adi meminta tolong. Aku terbangun berbarengan dengan Mas Ruri, langsung menuju kamar Tiara. Setengah berlari, kami sampai di kamar Tiara, di mana ibu dan bapak sudah berada di sana tengah memegang tangan Tiara. Mas Adi bercerita kalau Tiara berusaha menjerat lehernya dengan samping kebat yang biasa dipakai untuk menggendong Nadia. Dari mulai pulang dari Bogor saat maghrib tadi, Tiara banyak berdiam dan tidak tidur. Mas Adi menyarankan untuk tidur, namun Tiara tak berespon hingga Mas Adi ketiduran. Dan ia terbangun saat Tiara sedang menjerat lehernya dengan samping itu. Mas Adi berusaha sekuat tenaga melepaskan samping itu dari leher Tiara, karena tenaga Tiara terasa begitu kuat. Setelah dibimbing istighfar dan meminum air doa, kulihat matanya mulai fokus dan bisa diajak bicara. Ia akhirnya bercerita bahwa ia melihat ada sesuatu yang masuk dari jendela dekat kolam itu. Makhluk itu seperti sosok perempuan, tapi tak begitu jelas. Sosok itu terus membisikinya untuk mengambil samping dan menjerat lehernya. Malam itu, Mas Hadi harus terjaga hingga subuh untuk menjaga Tiara, sedang kami pun tak bisa tidur karena masih syok atas kejadian tadi malam. Kejadian kesurupan pada Tiara tak berhenti sampai di sana. Hampir dalam beberapa hari, Tiara sering kesurupan. Dalam kesurupannya, dia akan berusaha mencekik lehernya dengan kain yang ada di sekitarnya. Bahkan tak hanya itu, Tiara sekarang berusaha mencari-cari pisau di area dapur yang membuat kami di rumah berusaha menyembunyikan semua jenis pisau. Jujur, kami merasa was-was dengan situasi seperti ini. Saat di tempat kerja, apalagi tidur di malam hari, rasa was-was itu membuat aku susah memejamkan mata. Dan malam ini terjadi lagi. Pukul 8 malam, ketika terdengar kembali teriakan Mas Adi dari kamar. Saat itu Mas Ruri sedang bertugas di luar kota. Aku bergegas lari menuruni tangga. Ibu serta bapak sudah dahulu masuk ke kamar Tiara. Mataku terbelalak melihat Tiara tengah membekap Nadia dengan sebuah bantal, sedang Mas Adi tengah berusaha mengangkat tangan Tiara dan melepaskan bantal dari tangannya. Aku, ibu dan bapak serentak langsung ikut memegang tangan Tiara yang begitu kuat sehingga kami berempat pun kewalahan untuk melepaskan bekapannya. Istighfar, istighfar Tiara, sadar, sadar, ucap ibu berusaha menyadarkan Tiara. Berpacu dengan waktu tanpa pikir panjang, ku tampar pipi kiri dan kanannya karena aku mulai panik akan hal buruk yang bisa terjadi pada Nadia. Tamparan yang keras itu sontak membuat Tiara mendelik dan melepaskan bekapannya. Sekilat ku raih Nadia, ku pangku dan ku perhatikan kondisinya. Nadia tampak diam, matanya terbuka, dan sedikit pun tak menangis. Wajahnya tampak pucat. Sejurus ku ambil selimut tebal, ku selimuti tubuh Nadia dan meminta bapak membawaku ke rumah sakit bersama Nadia. Pak, kita ke rumah sakit, mengecek kondisi Nadia, biar Mas Adi dan ibu yang menjaga Tiara, ucapku cepat-cepat pada bapak. Tiara masih terdiam lemas. Tapak merah bekas tanganku terlihat jelas di kedua pipinya. Ada perasaan bersalah memuncak di dadaku. Aku menyesal telah menamparnya. Di sisi lain, aku panik dengan kondisi Nadia. Sepanjang perjalanan, air mataku bercucuran. Aku sedih. Mengapa ini terjadi pada keluarga kami? Sesampainya di rumah sakit, ku minta bapakku berhenti di ruang NICU, ruangan tempatku bekerja.
Aku berubah pikiran yang tadinya akan ke UGD karena aku menghindari pertanyaan kronologis yang menimpa Nadia. Di ruangan NICU ada dokter jaga yang kebetulan dekat denganku. Aku memintanya untuk mengecek kondisi Nadia. Dokter Ria sigap memasang oksigen dan memberikan sedikit resusitasi di dada Nadia. Seketika Nadia menangis dan wajahnya memerah kembali. Aku menangis dan mengucap syukur, juga tak lupa mengucapkan terima kasih pada dokter Ria. Kurang lebih 2 jam, Nadia diobservasi di ruangan dokter Ria hingga kondisinya stabil. Pukul 12 malam, kubawa Nadia pulang. Di rumah sudah sepi. Tiara dan Mas Adi sepertinya sudah tertidur. Hanya ibu yang masih terjaga menunggu kami pulang. Kulihat raut lega di wajah ibu ketika ku beritahu bahwa Nadia baik-baik saja. Mulai malam ini, Nadia tidur bersamaku. Kurubahkan tubuhku yang sangat lelah. Nadia sudah tertidur kembali setelah menghabiskan 1 botol susu formula yang tadi kubuatkan. Sedang Alip dan Ara terlihat lelap dalam tidurnya. Hari-hari terasa berat. Aku tidak bisa fokus di tempat kerja. Tiara sudah beberapa minggu tidak lagi mengajar dan Mas Adi pun sering menutup tokonya. Kami harus terus mengawasi Tiara siang dan malam. Selain itu, kami pun harus berusaha menutup apa yang dialami Tiara dari tetangga karena ada rasa malu kalau sampai orang kampung tahu. Dan peristiwa buruk ini belum berakhir. Tatkala suatu malam, sekitar pukul 11, ku dengar kembali Mas Adi berteriak dengan keras dari ruang tamu. Aku berlari menuju ruang tamu. Dan aku melihat pemandangan mengerikan seakan jantungku berhenti berdetak. Aku melihat Tiara sudah terkapar di ruang tamu bersimbah darah dengan luka di pergelangan tangan kiri dan sebilah pisau di sampingnya. Mas Adi terlihat kaku mematung, wajahnya pucat pasi. Sama halnya dengan ibu dan bapak, ibu langsung pingsan seketika. Masih dalam keadaan panik, ku raba lengan kanan Tiara dan ku cek denyut nadinya. Masih ada, walau wajahnya mulai memucat. Ku raih taplak meja katun di atas meja. Ku bebat luka di lengan kirinya agar darahnya berhenti mengalir. Ku minta Mas Adi mengangkat tubuh Tiara ke sofa dan aku berlari untuk meraih telepon. Dengan tangan bergetar, ku telepon UGD dan dengan gemetar setengah berteriak, aku meminta untuk dikirim ambulan ke rumahku yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah sakit itu. Tak lama, ambulan datang. Tiara segera dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, aku pastikan Tiara masih bernapas dan nadinya masih berdenyut. Aku tak mengindahkan keadaanku yang tanpa jilbab dan darah Tiara yang menempel di tanganku saat ku bebat lengannya tadi. Di kepalaku hanya fokus bagaimana Tiara cepat sampai di rumah sakit. Tiara ditangani dengan cepat. Lukanya dijahit, dan setelah beberapa saat kondisinya sudah stabil, walau cukup banyak kehilangan darah. Kak Soraya dan Mas Sandi suaminya sudah berada di sana menjaga Tiara. Sedang Mas Adi ke PMI untuk mengambil darah 2 labu. Aku hendak pulang ke rumah dulu untuk memastikan keadaan ibu dan yang lainnya. Sesampainya di rumah, ku buka pintu dan kulihat bapak tengah membersihkan darah di lantai dengan kain pel dan ember. Pandanganku bergerak ke atas ke arah lantai 2. Kulihat Ara tengah duduk memegang pagar besi melihat ke bawah ke arah ruang tamu. Entah sudah berapa lama Ara duduk di sana. Ku minta Ara untuk masuk ke kamar dan aku pun akan menyusulnya. Sebelumnya ku cek keadaan ibuku dan alhamdulillah sudah tersadar walau masih terlentang di atas tempat tidur dengan lemas. Ibu masih menangis lirih. Aku kuatkan ibu dan kukatakan Tiara baik-baik saja serta kondisinya sudah stabil. Aku pun menyusul Ara ke atas. Aku mandi dan berganti pakaian, lalu kupeluk Ara dan kucoba untuk menidurkannya kembali. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Setelah 1 minggu dirawat, Tiara diperbolehkan untuk pulang. Ketika kondisinya sudah tenang, kami semua menanyakan tentang kejadian minggu lalu pada malam itu.
Tiara bercerita bahwa dia tidak ingat betul apa yang terjadi. Namun ia merasa seperti ada yang berbisik untuk mengambil pisau dan baru tersadar ketika sudah berada di ruang perawatan. Sedang dari cerita Mas Adi, pada malam itu dia sudah tertidur. Dan ketika terbangun, dirinya tak mendapati Tiara di sebelahnya. Mas Adi langsung bangun dan keluar dari kamar untuk mencari Tiara. Ia mendapati Tiara sudah berlumuran darah dan refleks Mas Adi berteriak tanpa mampu bergerak saking shock yang luar biasa. Setelah kejadian itu, kami dan Mas Adi memutuskan Tiara untuk pindah ke kota B dekat dengan rumah Kak Soraya. Singkat cerita, Tiara sudah pindah. Tidak lagi kudengar Tiara kesurupan atau mencoba tindakan bunuh diri lagi. Mas Adi bilang Tiara sudah kembali seperti dulu, tak banyak melamun dan berdiam diri. Kebetulan di kota B, rumah yang dikontrak oleh Tiara berada di daerah padat pemukiman penduduk. Tiara sekarang banyak berinteraksi dengan tetangga sekitar, juga anak kecil yang berada di dekat rumahnya. Karena Tiara adalah sosok yang mencintai anak-anak. Sesekali Tiara maupun Kak Soraya menelpon kami. Yang membuatku heran, beberapa kali mereka mengatakan saat menelpon ke rumahku, yang mengangkat telepon malah suara seorang wanita yang menangis dan menjerit, kadang juga dengan suara yang marah. Begitupun Mas Ruri yang beberapa kali menelpon ke telepon rumah yang mengangkat suara perempuan, lalu terputus. Mengenai suara wanita yang mengangkat telepon tidak terlalu kuindahkan saat itu. Bisa saja memang ada error di sistem teleponnya. Dan beberapa bulan kemudian, hal terberat yang kami alami terjadi. Hari itu hari Senin, pertengahan tahun 2008. Sekitar pukul 4.30 subuh. Dari arah bawah terdengar suara barang jatuh berdebum. Aku berteriak memanggil ibu dan bapak. Ibu, bapak, ada apa? Aku pun berlari ke bawah tapi tak ketemukan siapa-siapa. Di jam segini biasanya bapak sedang di masjid untuk menunaikan sholat subuh. Dan ibuku, di mana ibuku? Sejurus kulihat ke kamar mandi yang pintunya tertutup. Ku yakin ibuku berada di sana. Kupanggil dan ku ketuk-ketuk pintunya. Ibu, lagi di air kah? Tak ada jawaban. Ku ketuk berulang-ulang, namun tak ada jawaban. Ku dorong pintunya, namun terkunci dari dalam. Bersamaan dengan itu, bapak membuka pintu baru pulang dari masjid. Seketika ku katakan tadi aku mendengar suara berdebum dan curiga ibu dalam kamar mandi. Bapak langsung mendorong keras pintu kamar mandi yang terbuat dari PVC itu. Hanya dengan 2 kali dorongan, pintu itu pun terbuka. Dan kulihat ibu sudah tergeletak di lantai kamar mandi, tidak bergerak. Aku dan bapak menghambur masuk ke dalam dan ku goyang-goyangkan tubuh ibu agar tersadar. Ibu bangun bu. Suaraku bergetar. Ibu tak merespon. Wajahnya pucat dan dingin. Kuraba nadinya sudah tidak ada. Aku menjerit sekerasnya. Senja mulai menjelang. Tanah kuburan itu masih merah. Bunga-bunga segar bertaburan di atasnya. Aku masih duduk terpekur di depan gundukan tanah merah itu. Ini seperti mimpi. Begitu cepat ibu pergi, tanpa tanda dan sakit apapun. Kemarin malam, kami masih menonton TV bersama. Dan tadi subuh sebelum bapak pergi ke masjid, masih melihat ibu bangun dan menuju kamar mandi. Ya Allah, aku ikhlas kalau ini sudah menjadi takdir ibuku. Aku hanya sedih. Ibuku orang yang paling dekat dan wanita yang paling aku sayangi. Aku terisak keras, tak dapat kubendung kepiluan ini. Hingga sebuah tangan memelukku dan mendekapku. Mas Ruri sudah berada di sampingku. Dia pulang mendadak setelah mendengar kepulangan ibu dan langsung menyusul ke pemakaman.
Mas Ruri terus mendekapku erat, menuntunku pulang. Setelah kepergian ibu, rumah terasa sepi. Biasanya suara ibu sering terdengar, entah itu saat mengobrol dengan bapak, bermain dengan Alif dan Ara, ataupun sekedar bersenandung menyajikan lagu-lagu lawas yang selalu diputar ibu di radio yang diletakkan di dapur setiap harinya. Aku akhirnya merajuk meminta Mas Ruri untuk resign dari tempat kerjanya dan mencari kerja di dekat kota kami. Kuungkapkan, setelah rentetan kejadian ini, aku tidak mau tinggal lagi di rumah ini dan ingin menjualnya. Mengontrak rumah kecil untuk sementara waktu tak mengapa buatku. Mas Ruri pun menyetujuinya dan segera akan resign kerja. Mulai besok kita iklankan rumah ini, semoga cepat ada jodohnya ya Ri. Ucapnya yang membuatku sedikit lega. Kami terus menawarkan rumah itu baik lewat media maupun kerabat dan orang-orang yang kami kenal. Dari beberapa orang yang datang untuk melihat rumah kami, setelah melihat-melihat, tak ada satupun yang memfollow up kembali. Walau harga yang kami tawarkan sudah murah, lebih rendah dari pasaran. Hingga suatu sore, Pak Rahmat bertamu ke rumah dan mengutarakan niatnya untuk membeli rumah ini. Tentu saja kami senang. Tapi Pak Rahmat memberikan penawaran yang rendah dan kami pun terpaksa menolak secara halus. Bagaimana kalau saya kontrak sebelum rumahnya terjual, daripada nanti dibiarkan kosong, biar tidak seram. Kembali Pak Rahmat berucap sambil mencoba tersenyum. Kami tetap menolaknya dengan halus. Alhasil, Pak Rahmat pulang dengan wajah sedikit kecewa. Sabar dulu aja, menjual rumah tidak seperti menjual gorengan. Semoga nanti ada yang menawar dengan harga pantas, hibur Bapak padaku. Iya Pak, tapi sepertinya kami tidak akan menunggu rumah ini terjual. Kami akan pindah lebih cepat dan mengontrak sementara, ucap Mas Ruri. Iya Naruri, Bapak setuju. Tapi menurut Bapak, ada baiknya kita panggil orang bisa. Sepertinya rumah ini harus dibersihkan dari hal-hal negatif dulu sebelum dijual. Iya Pak, Ruri juga ada pikiran begitu. Tapi masih bingung, kira-kira siapa yang bisa dimintai tolong, apa Bapak ada kenalan? Ada nah, Pak Ustadz Yasin. Dia guru ngaji di desa sebelah. Beliau juga sering membantu orang yang kesurupan atau gangguan jin lainnya. Yang Bapak tahu, dia orang soleh. Semoga bisa membantu kita. Besok Bapak akan coba datang ke rumahnya. Pagi harinya seperti biasa kubuatkan kopi untuk Bapak. Tapi tak kudapati Bapak di teras rumah. Biasanya jam segini Bapak sudah ada di teras rumah untuk minum kopi dan sarapan. Ku ketuk pintu kamar Bapak dan kudapati Bapak masih berbaring di tempat tidur. Tubuhnya demam dan agak pucat. Bapak bilang tidak bisa tidur, dan entah mengapa semalaman terus teringat ibu. Bapak merasa tadi malam ibu duduk di ujung kasur. Tapi entah nyata atau perasaan Bapak aja, ucap Bapak lirih. Hingga 3 hari Bapak masih demam dan kami membawanya ke dokter. Dokter memberi obat penurun demam dan menyarankan Bapak untuk istirahat. Kak Soraya berinisiatif membawa Bapak ke rumahnya untuk beristirahat sampai Bapak benar-benar sehat kembali. Kami pun menyetujuinya. Kami juga berencana untuk mencari kontrakan di dekat rumah Kak Soraya dan membiarkan rumah kami di sini kosong sampai terjual nanti. Dan sekarang tinggal kami berempat. Aku, Mas Ruri, Alif, dan Ara. Aku bersyukur Mas Ruri berhenti kerja. Alhamdulillah masih ada uang tabungan untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Hampir semua aktivitas kami lakukan di lantai atas. Lantai bawah sudah jarang kami tinggali. Terasa sepi mencekam. Hingga ketika masak di dapur pun, aku minta Mas Ruri menemaniku. Setiap malam kami menyalakan semua lampu di lantai bawah. Aku dan Mas Ruri pun mulai membereskan dan packing barang-barang yang akan kami bawa pindah. Malam itu jam menunjukkan pukul 9 malam.
Alip dan Ara sudah tertidur. Kulihat Mas Ruri sudah terpejam matanya. Aku masih melipat baju dan merapikannya ke dalam koper. Ketika sayup-sayup terdengar lagu lawas yang biasa diputar ibu di radio. Radio itu memang masih diletakkan di dapur dan belum sempat aku bereskan. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.